hal yang paling mendasar sebenarnya dalam setiap manusia itu adalah tujuan akan keselamatan. Seperti itu. Dan banyak orang berupaya dengan caranya bagaimana supaya dia bisa memperoleh keselamatan itu. Tetapi Alkitab mengatakan kepada kita keselamatan itu hanya melalui Yesus saja. Nah, pertanyaannya, kenapa orang perlu yang namanya keselamatan, dan kenapa hanya melalui Yesus saja orang dapat memperoleh keselamatan? Kita melihat poin yang pertama tentang manusia mula-mula. Seperti apa manusia mula-mula itu? Alkitab mengatakan kepada kita bahwa Allah adalah pencipta. Ya, Allah yang adalah roh, Yohanes 4 ayat 24, menciptakan manusia. Kejadian 1 ayat 27 dikatakan menurut gambarnya. Jadi Allah menciptakan manusia itu menurut gambar Allah. Jadi karakteristik manusia ciptaan Allah adalah gambar Allah. Kemudian kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal 2 ayat 7, manusia yang diciptakan oleh Allah itu Allah memberikan roh kepada manusia itu, sehingga manusia ini dia bukan hanya punya fisik saja, tetapi juga memiliki roh, sehingga manusia itulah hanya manusia yang disebut sebagai makhluk rohani. Ya, jadi sebagai makhluk rohani, manusia itu bisa bersekutu dengan Allah, karena Allah adalah roh. Dan kemudian Kejadian 1 ayat 28, Allah memberkati manusia, dan Allah memberi otoritas kepada manusia untuk menjadi wakil Allah, berkuasa atas semua yang Tuhan Allah telah ciptakan. Nah, di dalam hubungan Allah dan manusia ada perjanjian yang Tuhan Allah berikan, yaitu Kejadian pasal 2 ayat 16-17. Kita lihat secara khusus ayat yang ke-17 dikatakan, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Ya, ini adalah sebuah perjanjian yang Tuhan berikan kepada manusia dengan garansinya adalah hidup. Ya, kalau kamu makan kamu mati, kalau nggak makan ya kamu hidup, seperti itu. Dan perjanjian ini adalah sebuah perjanjian yang mengatur hubungan yang benar antara Allah dan manusia. Ya. Jadi Alkitab katakan Allah itu adalah pencipta dan manusia ini adalah salah satu dari ciptaan. Nah, sebagai ciptaan manusia itu harus bergantung kepada Allah. Ya, dikatakan manusia itu diciptakan dari debu. Tidak ada orang yang mau cari-cari debu, pelihara. Debu itu tidak sebesar dan sekuat ya, tapi baru kita tiup aja udah hilang ya. Jadi manusia yang diciptakan oleh Allah ini sebagai ciptaan, manusia harus bergantung kepada Allah yang adalah pencipta. Dan manusia sekalipun diberikan otoritas oleh Tuhan Allah untuk menjadi wakil, tetapi manusia itu hanya wakil penguasa. Penguasa yang sesungguhnya adalah Tuhan Allah itu sendiri. Sehingga manusia itu harus taat kepada Tuhan Allah. Dan semua yang Tuhan ciptakan itu kan Tuhan serahkan kepada manusia untuk menata layani. Manusia hanyalah sebagai hamba, sebagai pelayannya Tuhan, sehingga harus melayani Tuhan Allah yang adalah Tuhan atas segala sesuatu, bahkan atas hidup manusia. Nah, kalau manusia hidup di dalam hubungan yang benar ini, dia bergantung, dia taat, dia melayani Tuhan, dia melakukan apa yang seharusnya dia lakukan, maka Alkitab katakan Tuhan itu pasti memberkati. Seperti itu. Jadi hubungan yang benar. Jadi Kejadian 2 ayat 16-17 ini adalah perjanjian yang Tuhan buat supaya manusia itu hidup bagaimana dia harus punya hubungan yang benar dengan Tuhan, seperti itu. Dan kalau kita melihat kepada prinsip di mana Tuhan menciptakan manusia, tidak ada rancangan bahwa manusia itu menderita. Tidak ada. Tuhan tidak merancang untuk manusia hidup di dalam kesulitan, seperti itu. Nah, kalau kita melihat dari hubungan yang benar, tadi saya katakan manusia itu ciptaan, wakil penguasa, dia hamba, berarti dia harus bergantung kepada Tuhan Allah, dia harus taat, dia harus melayani Tuhan Allah. Itu berarti manusia itu hidupnya harus berpusat hanya kepada Allah saja, artinya teosentris. Ya, bukan berpusat kepada dirinya, hanya berpusat kepada Tuhan Allah. Ketika dia ada dalam hubungan yang benar dengan Tuhan Allah, maka pasti hidupnya mengalami kebahagiaan, atau hidup yang diberkati itu pasti menjadi bagiannya.
Kalau burung itu kan diberi sayap, dia memang habitatnya bukan disangkar kan, seperti itu. Ikan juga demikian, diberi sayap supaya dia bisa berenang, memang habitatnya di air. Pohon pun harus berakar di tanah, itu memang habitatnya. Dan manusia yang adalah ciptaan Allah, yang diberikan roh oleh Allah, memang dia harus hidup di dalam hubungan dengan Tuhan Allah. Ketika dia ada dalam hubungan yang benar inilah, maka hidup yang diberkati itu menjadi bagiannya. Tetapi kenyataannya kan banyak, mungkin juga bukan cuma orang ya, kadang-kadang dalam hidup kita pun ada hal-hal yang kita lihat, wah ini jadi masalah, ini jadi tantangan, problema dalam hidup kita dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi sebenarnya masalah-masalah itu datangnya dari mana? Masalah-masalah itu datang dari akar masalah, yang kita sebut sebagai masalah mendasar manusia. Masalah mendasar manusia, kita lihat dalam Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 6. Di situ kita tahu cerita ini ya, tentang apa? Manusia ternyata memilih untuk melanggar perjanjian yang Tuhan buat ya. Kejadian 2 ayat 16 ayat sampai 17. Tuhan larang, tetapi Kejadian 3 ayat 1 sampai 6 ternyata manusia melanggar perjanjian itu. Dan kalau melihat dalam Hosea 6 ayat 7, terjemahan lain menyatakan bahwa seperti Adam yang memberontak terhadap Tuhan Allah. Jadi masalah mendasar manusia itu datangnya dari mana? Dari pemberontakan manusia. Bukan soal dia makan buah itu, tetapi niat di dalam hati kenapa dia mau makan buah itu ya. Niatnya apa? Ingin menjadi sama seperti Allah. Makanya dia ambil buah pohon itu, kemudian dia makan. Dan dia bukan cuma makan sendiri, dia juga memberikan kepada suaminya. Bahkan Alkitab katakan dia bukan cuma ambil satu, ambil beberapa, berarti lebih dari satu kok. Niat sekali mau jadi Allah gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, pemberontakan yang dilakukan oleh manusia ini menunjukkan bahwa manusia sudah melanggar. Ya, namanya memberontak berarti ada pelanggaran. Dan kita lihat di sini ada masalah yang diteruskan dari generasi ke generasi, yaitu masalah setan ya. Sudah ada masalah mendasar yang pertama, yaitu masalah setan. Setan menggoda manusia. Masalah setan, Yohanes 8 ayat 44. Setan menggoda manusia untuk merusak perjanjian itu. Setan kan tidak bilang makan aja pasti kamu mati, atau makan aja, berontak aja terhadap Tuhan, kan tidak. Rusak aja perjanjian itu, kan tidak. Tapi dia dengan godaannya, dan manusia tergoda oleh bujuk rayu oleh iblis, sehingga manusia berdosa. Dia melanggar. Roma 3 ayat 23 katakan semua manusia berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, tidak ada seorang pun yang benar. Setan menggoda manusia, artinya manusia jatuh dalam dosa, terjerumus dalam dosa, dan dosa inilah yang menyebabkan manusia berada di dalam keterpisahan dari Allah. Yesaya 59 ayat 2. Dan masalah ini, 3 masalah mendasar ini diteruskan kepada semua manusia. Ini yang kita sebut sebagai dosa asal. Roma 5 ayat 12. Oleh karena satu orang dosa itu masuk ke dalam dunia, dan oleh dosa itu juga maut, dan maut telah menjalar kepada semua manusia, dan manusia tidak ada yang tidak berdosa. Oleh karena 3 masalah mendasar ini, setan, dosa, dan terpisah, sehingga hubungan manusia yang tadinya seperti ini ada dalam hubungan yang baik dengan Allah, tetapi karena masalah mendasar inilah hubungan itu menjadi terpisah.